Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang biasa memimpin doa. Doa dulu. Di tempat duduk siap. Doa mulai. Selesai. Hiduplah Indonesia Raya 3-4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Abista Yusufi Hangga, Akil Gilang, Amelia, Brilian, Cika, Deviana, Tiki, Fahresi, Febiola, Sakir. Sudah berapa hari sampai kemarin? Ini. Najla, Tio, Putra, Rahelita, Rahelita, Samuel, Selfie, Syahila, Syahwa, Vira, Wiliana, Yemina. Oke.
itu adalah saat yang kedua, yaitu ada teori atom Thomson. Yang benar Thomson ya, itu membantah bahwa di dalam unsur itu juga ada lagi partikel yang menyusunnya, yaitu yang serupa dengan teori atom Smith. Di Indonesia adanya apa? Kalau roti mesus kan berarti banyak dan di permukaan saja di atas. Nah, yang seperti roti Smith yang elektron dan protonnya menyibet itu namanya seperti apa? Banyak O. Banyak O, belakangnya E. Atau enggak? Jadi saya dia udah kan? Jadi dilapisnya apa itu? Ya, jadi untuk protokol itu melalui percobaan penembakan sinyal alfa ya pada lempeng emas, ternyata sinyal alfa itu ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan kembali. Kenapa? Coba alasannya ada yang tahu nggak? Yang tahu juga jangan. Kenapa sinyal alfa ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan atau balik lagi? Terus yang selanjutnya adalah atom Bohr. Kalau atom Bohr gimana model atomnya? Jadi elektron mengelilingi inti atom seperti bintuan aja. Kalau kalian pernah belajar tata surya seperti itu kira-kira. Nah, tapi kalau yang untuk sekarang, untuk teori mekanika kuantum itu lebih diperbarui lagi. Jadi yang namanya elektron itu tidak pasti ya tempatnya. Kita tidak ada yang tahu elektron itu tempatnya di mana, ya kan? Jadi tidak pasti. Yang bisa kita pelajari adalah kebolehjadian atau probabilitas. Kalau di matematika namanya peluang. Ternyata Augie lagi. Ayo mas, yang ada bersama kalian. Kalau kan Augie. Kira-kira apa yang kalian pikirkan kalau melihat kedua gambar di atas? Yang pertama gambar apa? Cahaya. Terus yang kedua apa itu kira-kira? Jam. Oh iya itu jualan. Tentunya model atom ya. Tapi model atom yang apa? Model atom yang kelima, yaitu modern. Jadi terus kira-kira apa sih gue sama cahaya? Kalian kalau mengetahui
biasanya belajarnya gelombang cahaya ya. Oke, saya jelaskan. Jadi untuk temukan teori atom dikemukakan oleh satu orang saja ya. Misalnya kalau atom dari John Dalton ya berarti hanya Dalton saja. Rutherford hanya Rutherford saja. Namun dalam teori mekanika kuantum itu terdiri dari beberapa ilmuwan atau pakar. Nah, yang pertama itu ada dari hipotesis Louis de Broglie pada tahun 1924. Nah, menerapkan konsep matematis untuk mengungkapkan model atom atau mekanika kuantum. Nah, ini kalian bisa lihat ya model atomnya dari Dalton sampai ke yang modern. Untuk yang Dalton tadi kan atom tidak dapat dibagi lagi, jadi hanya seperti itu saja ya. Seperti kalian tahu kacang atom enggak? Nah, seperti itulah ibaratnya. Terus Thomson tadi yang diberikan seperti bisnis, tapi kalau nanti di Indonesia kan enggak ada. Jadi ibaratnya seperti ODMG. Kemudian Rutherford yang tadi melalui percobaan penembakan sinar alfa. Kemudian yang Bohr itu seperti tata surya ya. Tata surya di mana elektron mengelilingi inti atom secara statis atau secara tetap. Jadi punya lintasan yang tetap. Nah, lintasan elektron ini namanya adalah orbit. Nah, beda lagi kalau di mekanika kuantum. Di mekanika kuantum itu diyakini bahwa kecepatan elektron itu tidak ada yang tahu, letaknya juga tidak ada yang tahu. Jadi desain itu adalah menebak atau meramal atau yang dikenal dengan tadi postulat dari Heisenberg, yaitu boleh saja ditemukan suatu elektron dan elektron tersebut letaknya di mana? Letaknya di sebuah orbital. Bilangan kuantum itu adalah untuk menentukan posisi elektron. Tadi kita bisa mengira-ngira elektron itu posisinya di mana sih kalau dalam suatu unsur ya atau suatu atom. Nah, posisi elektron dapat digambarkan melalui model atom mekanika kuantum yang dikenal dengan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama, terus yang kedua bilangan kuantum azimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir bilangan kuantum spin. Nah, bilangan kuantum utama itu kalium nomor atomnya berapa? 19. Berarti konfigurasi 2, 8, 1. Ini adalah jadi bilangan kuantum utama dari K adalah 4 ya. Bilangan kuantum utama itu disimbolkan dengan huruf F kecil. Jadi kalau ini. Nah, supaya lebih lagi saya contohkan lagi, yaitu H. Oke, kita lanjut lagi untuk yang bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut menyatakan subunit atau orbital. Bilangan kuantum azimut biasa dinyatakan dengan simbol S, P, G, dan F. Harga bilangan kuantum azimut dikaitkan dengan bilangan kuantum utama. Harga bilangan kuantum azimut dalam sebuah unit bernilai 0 sampai N-1. Berarti kalau misalnya ditanya tadi kan, kemudian yang ketiga bilangan kuantum magnetik. Nah, kalau bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orientasi orbital. Jadi harga bilangan kuantum magnetik tergantung pada kuantum azimutnya. L, 0, dan plus L. Nah, kalau misalnya di K, bilangan kuantum azimutnya adalah ini berarti hanya ada satu. Terus untuk yang HE, karena bilangan azimutnya kuantum azimutnya 0, berarti hanya satu ya magnetiknya ya.
2 elektron berarti gimana harusnya? Ini elektronnya. Nah. Terus yang terakhir adalah bilangan quantum spin. Kalian tahu spin itu apa enggak? Berputar seperti apa? Bilangannya berputar itu yang namanya apa? Bouncing ya. Jadi quantum spin itu adalah putaran elektron terhadap dunia. Jadi elektron itu juga berputar-putar ya anak-anak. Nah, nilai dari S itu ada dua, ada yang plus setengah dan ada yang min setengah, tergantung dari arah elektronnya. Nah, kalau yang saya contohkan ini arahnya atas sama bawah? Atas. Berarti nilai quantum spinnya itu plus setengah. Tadi yang jawab plus setengah siapa? Samuel. Oh ya, Samuel pintar sekali ya. Tepuk tangan untuk Mas. Yang HE. Ini berarti quantum spinnya berapa? Min setengah. Kenapa? Karena yang terakhir arahnya ke bawah. Nah, kalau yang di tabel error di kalian itu makanya ada konfigurasi elektron di tabel error. Tabel periodiknya kalian ada konfigurasi elektronnya enggak? Coba ini. Nah, ini Mas. Ini adalah konfigurasi elektron, tapi menggunakan prinsip outbound transisi. Dan ini misal kalian mencari konfigurasi elektron dari AU atau emas, tapi pakainya yang ini, kira-kira bisa nggak? Aurun kan Mas, pakai yang model ini bisa nggak kira-kira? Ya, elektron valensinya. Nah, sekalian berarti Na kita cari bilangan kuantumnya. Untuk yang pertama bilangan kuantum utamanya adalah berapa? Lihatnya berarti apa? Kalau tadi kan kalian lihatnya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti N-nya 4. Ini 1, berarti N-nya 1. Nah, kalau misalnya dikonfigurasi yang dulu, yang modern, kita tinggal lihatnya dari ini. Angka ini yang terakhir. Ya, berarti dia berada di kulit ke 3. Berarti N-nya adalah 3. Kemudian L-nya tadi N-nya 1, berarti 2. Berapa sampai? Wah, ini dimensi. N-nya 1 berarti 3 kurangi 1 adalah 2. Terus M-nya berarti kan min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kita buat 5 kamar berarti ya. 1, 2, 3. Ini yang terakhir adalah kaidahan. Kaidahan itu berarti untuk mencapai kestabilan suatu atom yang diisi itu adalah yang searah dulu. Nah, berarti misal ada kayak tadi misalnya ada 5 elektron terakhir, ada 7 ya, misalnya 7 elektron terakhir. Walaupun ini sama-sama jumlahnya 7, tapi salah ya. Jadi dipenuhi dulu elektronnya yang ke arah atas, baru nanti kalau misalnya sisa berarti ke bawah, bukan. Berarti kalau mau
Jika ada yang bingung bisa tanyakan ya. Silakan kalian bisa cari referensi di internet boleh. Tapi juga di foto di satu dua lagi-lagi ada Selamat siang semuanya. siap. Perkenalkan saya Piyaman Mangaruda dari perwakilan dari kelompok 3. Iya. Jadi saya akan menjawab nomor 4 dengan soal jelaskan tentang bilangan kuantum utama, bilangan kuantum nasibut, spin, arah, rotasi, setara elektron dalam suatu orbital dinotasikan dengan S. Udah Bu? Ya, terus yang nomor 5. Ya, silakan Samuel. Bener ya, bener ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas. Sini Mas, yang nomor 5. Ini pakai speaker saya aja. Terus kuantum magnetiknya kamu buat M adalah min L. Berarti min 2 min 1. Terus kamu buat kotakan plus 2. Terus spinnya ya tulislah S sama dengan plus setengah. Oke, tepuk tangan dong buat Samuel. MG12 ya, berarti bilangan kuantum terakhirnya adalah N-nya 3, terus L-nya 2 ya, terus M-nya karena dia elektronnya hanya 2 berarti otomatis M-nya adalah min 1 ya, terus S-nya adalah plus setengah atau min setengah plus setengah. Ya. Oke, selesai untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan tidak? Ada. Kalau nggak ada berarti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa kalian untuk minggu depan mempelajari materi yang selanjutnya yaitu tentang
Iya.